Amela, hentikan semua ini sebelum terlambat. Wanita sialan itu hanyalah objek untuk membuatku cemburu saja. Sebelum kau membunuhku, mungkin kau duluan yang terbunuh oleh Yang Mulia Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 30. Obsesi atau cinta? Tidak ada yang tahu kecuali Azura sendiri. Dari kecil, Azura sudah menyukai Arthur karena Arthur adalah teman masa kecilnya, menurut dirinya sendiri. Sikap Arthur yang sangat baik padanya membuat rasa aneh merambat ke hati Azura. Setelah ibunya meninggal saat ia berumur 5 tahun, Azura merasa kesepian di pavilion miliknya. Wall yang melihat itu merasa kasihan, melihat putri semata wayangnya yang selalu bersedih karena ditinggalkan istrinya. Dari situ, Wall memutuskan untuk membawa Azura ke istana. Azura menganggap pertemuannya dengan Arthur yang saat itu masih menyandang gelar putra mahkota adalah takdir. Arthur sangat baik padanya dan memperlakukannya dengan manis. Walaupun wajah datarnya tidak pernah hilang dari wajah tampannya. Selama 1 bulan, mereka sering bertemu dan Arthur selalu menyemangatinya. Rasa senang dan nyaman merambat ke seluruh aliran darah Azura. Iya, dia mulai menyukai Arthur yang saat itu berumur 12 tahun, sedangkan dirinya masih berumur 7 tahun. Hingga suatu hari, sikap Arthur yang baik padanya perlahan berubah. Arthur yang dulu sering baik padanya, kini mulai berubah dan bersikap acuh padanya. Bahkan saat bertemu pun sudah jarang, seolah Arthur menghindar darinya. Azura merasa sedih, sekaligus kesal dengan perubahan Arthur. Azura merasa marah dengan perubahan Arthur. Dan Azura mengetahui perubahan Arthur. Saat itu, ia melihat seorang gadis kecil yang umurnya sekitar lebih tua 2 tahun darinya tengah mengejar-ngejar Arthur. Azura mencari tahu siapa gadis kecil itu. Dan ternyata gadis itu adalah Arabella, putri dari kerajaan Acheron. Tentu, Azura tidak senang. Azura tidak mau jika ada yang merebut Arthurnya. Menurut Azura, Arthur hanyalah miliknya seorang. Dan Azura yakin Arthur juga memiliki perasaan yang sama padanya, mengingat bagaimana sikap Arthur saat bersamanya. Namun, Azura tidak tahu jika Arthur mendekatinya dan selalu menyemangatinya adalah permintaan dari ayahnya Wall. Dari kecil, Arthur memang cuek dan sudah bersikap dingin dengan sekitar. Namun, karena permintaan dari Wall yang bahkan sampai hendak memohon dengan menyentuh kakinya membuat Arthur tidak tega dan menerima permintaan Wall. Lagi pula, itu hanya berlangsung sekitar 1 bulan. Setelah itu, Arthur kembali pada prinsipnya yang selalu bersikap dingin dengan sekitar. Bahkan, Arthur sudah tidak menghiraukan gadis kecil itu. Tahun demi tahun pun berlalu. Kabar buruk bagi Azura pun datang. Saat ia mendengar jika dambaan hatinya akan menikah dengan putri dari kerajaan Acheron. Azura marah besar dan memberontak di pavilion miliknya. Matanya menyirat akan kebencian. Dan Azura bersumpah jika ia akan merebut Arthurnya kembali dan menduduki singgasana ratu. Itulah sumpah Azura. Dia akan menghalalkan segala cara agar rencananya terwujud, termasuk menghancurkan Arabella. Wall, penasehat kerajaan Estemoral itu memiliki kemampuan melihat masa depan, dan sekelebat bayangan memutar di otaknya, di mana terlihat putrinya yang berusaha menyingkirkan Arabella, hingga berakhir naas bagi dirinya sendiri. Tentu,
Wall tidak akan membiarkan itu terjadi. Sehingga Wall membuat keputusan untuk mengasingkan putrinya, Amela Azura, ke desa kecil dekat desa Ditrix. Wall berpikir dengan begini Azura tidak akan berbuat nekat dan penglihatan mengerikan itu tidak akan terjadi. Azura sempat menolak untuk pergi ke desa. Namun Wall terus memaksa hingga Azura pasrah. Namun tanpa Wall ketahui jika selama di desa Azura sudah menyiapkan banyak rencana jahat. Bahkan untuk membuat semua rencananya berhasil, Azura sampai mengambil cara kotor. Semua rencana jahat sudah ada di kepala Azura, hingga ia memutuskan untuk kembali ke kerajaan dan mulai menjalankan aksinya, yaitu mendekati Arabella. Wall mengetahui rencana jahat anaknya saat tidak sengaja mendengar ucapannya. Makanya, Wall selalu mengawasi semua pergerakan putrinya. Azura merasa puas dengan semua rencananya berjalan mulus. Menurut Azura, inilah dirinya yang sekarang. Seorang gadis yang penuh ambisi untuk menyingkirkan Arabella dan kembali mendapatkan cinta pertamanya. Azura yang dulu sering disapa Amela sekarang telah mati. Sekarang, ia adalah Azura, si gadis licik, dan bukan lagi Amela, si gadis kecil yang polos. Amela, hentikan semua ini sebelum terlambat, ujar Wall berusaha menyadarkan putrinya ini. Azura terkekeh dan mengambil cangkir berisi teh serta menyeruputnya dengan anggur. Ayah, Amela si gadis polosmu itu sudah tidak ada. Dan sekarang namaku Azura, bukan Amela. Tegas Azura dengan mata menyorot tajam. Sekarang mereka berada di ruangan Wall, karena Wall yang menyuruh untuk membahas ini di ruangannya. Emily juga berada di situ. Sedari tadi, Emily sudah gatal ingin mencakar Azura. Namun, ia menahan diri. Dan kau menyuruhku untuk berhenti. Azura tertawa, menyikap rambut panjangnya, hingga memperlihatkan leher putih mulusnya yang terdapat tanda hitam berbentuk bulat di sana. Wall terkejut melihat tanda itu. Pria parubaya itu menggeleng saat menatap Azura, berharap apa yang ada di pikirannya tidak benar. Azura yang melihat itu tersenyum miring dan kembali menyeruput tehnya. Sedangkan Emily masih diam, sekaligus bingung dengan sikap Wall yang sudah dia anggap seperti pamannya itu. Amela, kau... Wall tidak sanggup mengucapkan ucapannya. Azura terkekeh dan mengangguk. Ya, yang kau pikir benar. Untuk melawan wanita sialan itu, aku harus cukup pintar dan licik. Sekaligus, aku juga harus mendapatkan bantuan untuk bisa menghancurkannya. Yang kau lihat di leherku adalah benar. Aku rela menjual diriku pada iblis, bahkan membiarkan mereka menikmati tubuhku, agar aku bisa mencapai semua tujuanku. Azura berdecak sebelum melanjutkan ucapannya. Tapi tidak apa, walaupun aku sudah tidak perawan lagi, aku yakin jika Arthur akan menerimaku, karena dia mencintaiku. Lanjut Azura dengan kepercayaan dirinya. Wall merasa tertampar. Putri tunggalnya yang lahir dari rahim wanita yang dicintainya kini telah berubah hanya karena cinta. Wall merasa gagal menjadi seorang ayah. Wall merasa tidak pantas karena ia tidak bisa menghentikan putrinya yang sudah di luar batas. Wall tidak menyangka jika putri kecil yang sangat dicintainya ini sudah membuat kontrak dengan iblis untuk mencapai tujuannya. Sekarang, Wall mulai paham bagaimana Azura bisa bertindak lebih cepat dan sangat rapi, karena ia mempunyai koneksi dengan iblis. Ayah sungguh kecewa denganmu, Amela. Kau sudah kelewat batas. Sadarlah, jika Arthur tidak akan membalas obsesimu itu. Arthur hanya mencintai Arabella, dan itu sudah takdir mereka.
Wall berseru marah. Ia bisa merasakan sapuan lembut di bahunya. Dan ternyata Emily tengah mengusap bahunya, berusaha menenangkan. Azura terkekeh. Kau salah, ayah. Arthurku hanya mencintaiku. Dan aku yakin jika Arthurku akan menerima diriku untuk menjadi pendampingnya dan juga ratunya. Wanita sialan itu hanyalah objek untuk membuatku cemburu saja. Aku yakin jika yang ada di hati Arthurku hanyalah aku. Amela Azu. Tidak. Yang ada di hatinya adalah Azura, teman masa kecilnya. Tutur Azura dan tersenyum lebar. Emily berdeci dan menatap Azura jijik. Mengapa ada wanita segila ini? Kau terlalu percaya diri, Azura. Yang mulia raja hanya mencintai Ratu Arabella, bukan dirimu. Jadi, sebaiknya kau sadar diri. Semua yang kau lakukan hanyalah sia-sia. Raja Arthur dan Ratu Arabella sudah ditakdirkan, dan hama sepertimu tidak berhak menghancurkannya. Emily buka suara, merasa kesal sekaligus jijik dengan wanita di hadapannya. Azura menatap Emily nyalang. Kau, lancang sekali kau berbicara kasar seperti itu pada calon ratumu, kata Azura seraya berdiri dan menunjuk Emily. Emily tertawa terbahak-bahak, bahkan sampai air matanya menetes. Calon ratu katanya. Emily tidak salah dengar kan? Bangunlah, Azura. Jangan terlalu bermimpi terlalu tinggi. Jika kau jatuh, maka akhirnya akan sakit. Tutur Emily di sela tawanya. Wall sedari tadi hanya diam dengan perasaan berkecamuk. Azura melotot dan menampar keras pipi Emily, hingga membuat dayang kesayangan Bella itu tersungkur ke lantai. Aku akan membuat perhitungan denganmu, dayang rendahan. Lihat saja, jika aku menjadi ratu, aku akan menghukum berat dirimu, hingga kau menyesal telah berkata seperti itu padaku. Kesal Azura. Ya, Azura yakin dia akan menjadi ratu setelah menyingkirkan Bella. Emily yang mendengar itu malah tertawa, walaupun sedikit nyeri di sudut bibirnya karena berdarah akibat tamparan wanita gila itu. Sebelum kau membunuhku, mungkin kau duluan yang terbunuh oleh yang mulia raja, kata Emily seraya berdiri. Emily tidak memandang derajat sekarang. Walaupun ia hanya seorang dayang, sedangkan wanita yang dihadapannya adalah bangsawan, Emily tidak peduli. Karena siapapun yang berbuat jahat pada ratunya, maka Emily tidak akan membiarkannya. Azura semakin marah. Wanita itu memilih pergi dari ruangan ayahnya dengan perasaan emosi dan kesal. Selepas kepergian Azura, Emily menuntun Wall untuk duduk di kursi dan juga menuangkan air dalam teko ke cangkir yang ada. Setelahnya memberikan pada Wall. Paman, minumlah dan tenangkan dirimu. Aku tahu jika kau sangat terkejut saat mengetahui kebenaran itu. Tapi semua itu sudah terjadi, Paman, dan kita sudah terlambat untuk menggagalkannya. Wall terdiam. Ia mengerti dengan ucapan Emily. Siapapun yang memasang kontrak dengan iblis tidak bisa hidup tenang, karena yang akan mereka alami adalah mati atau kehancuran. Wall merasa lemah. Penglihatannya mengenai Azura yang akan dihukum penggal menghantui pikirannya. Bagaimanapun, Azura adalah anaknya, dan pasti itu berat untuknya, karena ia seorang ayah, dan ia sangat menyayangi putrinya. Namun, ia sudah terlambat. Putrinya sudah terjerumus ke dalam jurang kehancuran dan sangat sulit untuk menyelamatkannya. Yang bisa Wall lakukan sekarang hanyalah berusaha menerima semua yang sudah tertulis oleh takdir. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.